Warga Tiongkok ramai-ramai mudik ke kampung halaman untuk merayakan Tahun Baru Imlek yang merupakan hari raya terbesar di sana ya. Dan hari raya yang dimulai dengan malam Tahun Baru Imlek pada Senin malam waktu setempat ini menjadi pergerakan manusia terbesar sejak pandemi melanda. Untuk membahas aturan dan juga suasana jelang hari raya di negeri tirai bambu, bergabung bersama kami ada Dino Erkusnadi, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Cina. Pak Dino, selamat malam. Halo, selamat malam. Salam hangat dari Beijing. Salam hangat. Suara saya agak terganggu karena sedang berada di restoran. Karena saya diundang sama keluarga untuk merayakan malam Tahun Baru ya. Oke, perayaannya sudah terasa, sudah dilakukan oleh sejumlah masyarakat di sana. Tapi menanggapi tingginya angka perjalanan atau mudik ini, Pak Dino, untuk merayakan Imlek, bagaimana sebetulnya imbauan pemerintah setempat? Ya, memang pemerintah Tiongkok itu masih melakukan zero tolerance ya terhadap COVID ya. Jadi dengan peraturannya itu sangat ketat. Tapi di antara keketatan peraturan tersebut, setelah hampir 2 tahun kita bergelut dengan COVID, mungkin baru tahun ini sedikit bisa bernafas lega masyarakat Tiongkok untuk beberapa orang bisa pulang. Dan juga bisa merayakan Tahun Baru Imlek di kotanya. Memang kebetulan di Beijing karena sedang mempersiapkan diri untuk Olimpiade musim dingin, banyak juga orang yang nggak pulang. Tapi khusus untuk tahun ini banyak juga orang memilih untuk pulang setelah 2 tahun itu tidak melakukan perjalanan pulang ke kampung. Oke, dengan tadi zero tolerance, artinya ada testing dan juga tracing yang sangat digencarkan. Betul begitu, Pak Dino? Oh, betul sekali. Memang zero tolerance itu kemunculan 1 atau 2 kasus saja di satu wilayah itu menuntut agar semua orang di situ dilakukan testing. Saya sendiri juga karena tinggal di wilayah Chaoyang, 3 atau 4 hari yang lalu ditemukan kasus positif di Chaoyang sehingga seluruh kelurahan atau RT RW yang ada di Chaoyang itu melakukan periksa massal. Tidak ada kecuali juga kami yang berada di tempat tinggal kami. Jadi saya secara sukarela juga melakukan tes sebagai partisipasi melakukan uji bahwa setiap orang yang ada di wilayah tersebut itu bisa diperiksa dan dinyatakan sebagai negatif. Alhamdulillah 2 hari yang lalu saya dinyatakan negatif dan tidak terkendala atau tidak terganggu apapun. Tapi inilah memang kebijakan dari RRT yang melakukan zero tolerance. 1 kasus saja itu sudah melakukan pemeriksaan di wilayah 1 kecamatan. Oke, nah bagaimana dengan laporan warga negara Indonesia, Pak Dino? Mungkin ada laporankah berapa banyak yang merencanakan untuk menghabiskan libur Imlek kembali ke Indonesia? Memang sejak 2 tahun terakhir ini, sejak pertama kali kasus itu muncul, sebagian besar warga negara Indonesia kan itu kan adalah pelajar dan mahasiswa Indonesia. Dan mereka ini sudah kembali ke Indonesia. Namun karena ketatnya peraturan kembalinya orang asing ke RRT, mahasiswa memang kita masih belum. Jadi pemerintah kita masih berupaya untuk memperjuangkan kembalinya mahasiswanya kita. Dan yang saat ini tinggal di RRT jumlahnya sangat jomplang dibanding dahulu. Jumlahnya tidak banyak, tidak lebih dari 2.000. Dan alhamdulillah sampai saat ini jumlah mahasiswa maupun masyarakat Indonesia di RRT masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, nah sekarang Pak Wakil Dubes lagi makan-makan, lagi merayakan jelang Imlek begitu. Ya, betul. Sebetulnya suasana kita ingin tahu, Pak. Sama salah satu kolega dokter di RRT untuk bersama keluarga mereka merayakan malam Tahun Baru di restoran bersama keluarga mereka. Nah, kita ingin tahu Pak Wakil, suasananya di sana seperti apa sih? Apakah perayaan Imlek ini seperti apa tahun-tahun sebelumnya kan mungkin 2020 pasti sepi begitu. Apakah sekarang dirayakan kembali seperti saat belum ada pandemi? Memang sedikit lebih longgar ya. Setelah tahun pertama ya memang kita dicekam oleh ketidaktahuan tentang COVID, dan tahun kedua yaitu tahun 2021 ketika muncul kasus-kasus sporadis. Tahun ini pun sekarang sedikit lebih longgar meskipun kita tetap waspada. Jadi setelah 2 tahun itu sangat ketat, tahun ini sedikit lebih longgar, tapi dikembalikan kepada tanggung jawab masing-masing orang untuk merayakannya itu secara bertanggung jawab. Artinya kalau memang mereka menjalankan dengan menjalankan prokes dan protap,
itu dipersilahkan, tapi tetap dengan tanggung jawab penuh untuk menjaga kesehatan bersama. Artinya kesadarannya kembali lagi kepada individunya ya, bagaimana bertanggung jawab terhadap protokol kesehatan itu. Juga jangan lupa bahwa Beijing ini punya tanggung jawab nanti hari pertama peluncuran Olimpiade Beijing itu tanggal 4 Februari. Jadi banyak juga orang yang memilih untuk tidak pulang, tapi untuk mempersiapkan keberhasilan bagi Beijing Olympic. Nah, kita berbicara soal Winter Olympic. Ini dengan adanya loop bubble di wilayah Beijing, yang juga untuk mengantisipasi lonjakan masa Olimpiade musim dingin, artinya semua orang yang ada di wilayah dalam bubble tersebut itu dalam pengamatan begitu, Pak Dino? Ya, bubble itu memang sengaja dibuat sehingga keleluasan bergerak bagi para atlet maupun ofisial itu bisa dilakukan, tapi juga tidak mengganggu orang lokal setempat yang memang orang lokal setempat itu juga punya pergerakan ya. Dan dalam bubble ini rupanya sudah dicapai satu formula yang baik sehingga penyelenggaraan Olimpiade bisa berjalan dengan baik tapi juga tidak terkendala oleh COVID-19. Memang sedikit lebih menyulitkan, tapi itu adalah pengorbanan yang dimana kehadiran offline para atlet ini sangat diperlukan di Beijing. Tapi kalau tahun-tahun sebelum pandemi kita tahu suka ada parade begitu ya menjelang Winter Olympic. Sekarang tetap ada nggak sih Pak Dino? Ya ini bagian saya sendiri juga kalangan korps diplomatik itu diundang, Pak Dubes itu diundang, saya juga diundang untuk hadir di acara pembukaan. Sampai saat ini juga belum ada keputusan bagaimana pelaksananya meskipun nanti tanggal 4. Tapi kami percaya nanti pemerintah RRT pasti mencari jalan keluar yang terbaik. Jadi kami masih tetap sabar dan menunggu gimana pengaturannya. Tapi yang jelas kami yakin bahwa pemerintah RRT ini bisa sukses menyelenggarakan Olimpiade musim dingin di Beijing 2022. Oke. Bagaimana dengan optimisme tingkat vaksinasi di sana? Karena kita nggak tahu kalau nantinya ada lonjakan, termasuk mungkin warga negara Indonesia di tengah perayaan Imlek ini, apakah vaksinasi ini cukup bisa percaya diri, membuat warga di sana percaya diri untuk melonggarkan perayaan ini, Pak Dino? Sebenarnya vaksinasi di RRT itu sudah semakin tinggi ya. Artinya saya sendiri pun juga sudah menerima booster secara mandiri bagi orang asing. Dan vaksin ini baru diwajibkan manakala wilayah yang mereka tinggali itu ada kasus-kasus baru. Jadi mereka juga secara selektif melakukan itu. Kalau ada satu wilayah yang ada kasus baru itu nanti dimandirikan untuk dilakukan vaksinasi. Namun tingkat vaksinasi di RRT sangat tinggi dan juga zero tolerance itu juga menolak munculnya kasus-kasus baru. Ini strategi yang dilaksanakan oleh RRT dinilai sudah menurut kondisi setempat adalah yang paling tepat. Jadi kami tinggal mengikuti saja apa kebijakan yang ada dan berusaha untuk tidak mengganggu pada kebijakan nasional yang telah dilakukan sebagai kalangan korps diplomatik. Oke, artinya sedikit berbeda dengan perayaan Imlek di Indonesia. Kalau Satgas di Indonesia meminta untuk merayakannya dengan cara sederhana, di sana ada kelonggaran sedikit untuk merayakannya bersama warga sekitar. Ya. Tapi mungkin Pak Dino bisa memberikan pesan-pesan untuk warga negara Indonesia yang merayakan Imlek di sini dari Tiongkok langsung. Saya pikir kita tidak bisa membandingkan antara RRT dengan Indonesia ya, karena memang dua kasusnya itu berbeda. Saran saya adalah ikuti saja anjuran dan aturan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Itu sudah adalah yang terbaik, itu yang sudah didukung oleh dasar-dasar saintifik dan ilmu pengetahuan. Tentu saja setiap perkembangan adalah berbeda dan saya yakin pemerintah Indonesia sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan kondisi Indonesia. Begitu juga dengan di RRT, itu juga disesuaikan dengan kondisi yang ada di RRT. Tapi kita bisa banyak belajar bagaimana penerapannya itu dan juga pencegahannya dan saya pikir dua-duanya juga sudah berjalan dengan baik. Oke. Pak Dino R. Kusnadi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sehat-sehat terus di sana, Pak Wakil. Terima kasih banyak Wakil Dubes Republik Indonesia. Keep safe and healthy. Yes, terima kasih banyak.